Ya, halo Pak Teguh. Ya, silakan Pak Aris. Salam kenal, saya Aris Pak dari Cimahi. Cimahinya di mana, Pak? Pada suka Pak. Di mana? Eh, di pada suka. Oh, nggak jauh, dekat dari saya. Saya dari Kolonel Masturi. Silakan Pak Aris. Oh, dari Mas baik Pak. Kalau ada kelas offline boleh Pak, saya di invite Nah, iya oke. di Lanjut. Bandung. Siap, lanjut. Saya mau tanya Avia Pak. Hmm, Avia. Nah ini sayangnya ini saya baru join ke dengan Pak Teguh ini, baru baca-baca Pak Teguh ini, baru ketemu setelah saya itu Pak submit IPO-nya Avia. Jadi IPO-nya, ya. IPO-nya Avia. Jadi ketika itu Mohon saya maaf, masih pakai harganya berapa, Pak? Harga IPO-nya saya lupa. harga IPO-nya itu 800 something gitu ya, 800 sekian ya kalau nggak salah Oke, ya. ya. 800. Oke, saya ambil Avia di situ ya kan. Dengan tentunya karena belum kenal Pak Teguh, belum baca-baca, saya pakai yang analisis sederhana aja, yaitu itu Pak apa net profit margin. Ya, NPM-nya 20%, wow tinggi sekali saya pikir gitu ya, kan. Dari bagus. dari omset dari omset 5T dia bisa laba 1T Satu T, itu kan ya. ya itu luar biasa itu kan. Makanya saya tanpa pikir panjang langsung ambil IPO-nya dengan harapan tentunya seperti biasa IPO hari pertama arah gitu kan. Tapi Tapi tidak ternyata nggak arah terjadi. Pak. Itu tidak terjadi dan turun malah Pak ketika Ya, itu ya. tapi naik lagi tuh. 800-an lagi sekarang. Nah, itulah dan itu itulah Pak, ketika itu saya di mindset saya angkatan Covid Pak, baru join di Maret 2020. Oh, Jadi mindset saya masih cuan gede harusnya itu. Pas lagi oh rendah-rendahnya. Enggak juga? enggak Pak, tapi enggak. Jadi mindsetnya masih tercampur aduk dengan ya dari apa influencer-influencer gitulah. Jadi dan Wajar. saya sempat 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 ketemu ini Pak, sempat ketemu mindset yang bilang jika saham IPO di hari pertama tidak arah maka udah lepas aja itu artinya tidak terlalu berprospek gitu. Ya udah akhirnya saya udah Jual. booking jauh-jauh hari IPO Avia lalu lalu loss lah itu 3% 2% dan ternyata naik lagi. Nah, pertanyaannya Pak, saya setelah kenal Pak Teguh, saya mau coba-coba lihat laporan keuangan dan sayangnya di IDX itu belum muncul Pak ya untuk laporan keuangan Avia seperti itu. Lalu bagaimana itu Pak nanti Pak untuk mencari untuk memutuskan masuk enggaknya karena untuk mau menilai itu murah enggaknya gitu. Itu yang pertama dan yang kedua Pak untuk nyambung pertanyaan Ibu Lian tadi untuk Unilever dibilang udah sangat murah Pak ya. Tapi saya cek Mohon maaf, padahal bukan sangat murah saja, murah. untuk murah. Oh, baik baik mohon maaf. Tapi saya coba cek, saya bagi-bagi, PVV-nya masih 29 kali ya Pak ya. Itu, nah seperti apa? Mohon 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 pencerahan Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sekarang kita lihat dulu di bagian pengumuman itu tadi ya. Di sini, di sini. Hmm, Avia. Avia, laporan bulanan registrasi, dapatkan store, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini berarti memang belum ada laporan keuangannya. Kelihatan ya, Pak Aris? Pak Aris? Ya, ya terlihat Pak. Oke, nah Terlihat. kalau begitu berarti kita lihatnya bukan di sini. Karena ini memang kan baru IPO kemarin. Kita lihatnya di Benar. perusahaan tercatat di sini, lalu di sini ada namanya prospektus. Nah, di prospektus ini kemudian kita lihat tahunnya ya tahun 2021 kemarin ya. Klik cari, tunggu. Nah, ini dia nih. Nah, ada DRMA, BSML, NASI, IP. Nah, ini Avia. Nah, ini diunduh, di-download. Saya sudah download sih. Jadi waktu itu sudah saya baca. Jadi di sini di prospektus new di 2021 Avian. Nah, ini dia. Nah, ini prospektusnya. Ya. Dia listingnya tanggal 7 Desember 2021. Nah, laporan keuangan dan seterusnya itu ada semuanya di apa namanya? Prospektus ini dan ini tebal sekali dan ini udah saya baca waktu itu karena saya nulis artikelnya waktu itu di sini ya. Sebentar. Jadi karena banyak yang request jadi ya saya tulis di sini. Nah, ini prospek IPO Chat Avian. Jadi sebelum IPO-nya, dia kan IPO-nya itu tanggal tanggal apa namanya? 7 Desember kita udah dapat prospektusnya sebelumnya.
Nah ini kesimpulan akhirnya sih waktu itu saya bilang bagus ya, cuman memang ya balik lagi namanya saham IPO itu biasanya dia sangat-sangat mahal. Tapi sekarang kita lihat di prospektusnya ini ada nanti di bagian paling ada, bukan bagian paling bawah, di tengah-tengah lah. Terus. Nah ini nih. Ini adalah ringkasan kinerja perusahaan dalam waktu sejak tahun 2018. Jadi ada total aset, liability, ekuitas ya. Nah ini laporan laba ruginya. Nah, penjualan netonya 5 triliun. Tiap tahun stabil 5 triliun, tahun 2020 juga dia masih naik padahal ada pandemi ya. Bahkan tahun 2021-nya sampai tanggal 31 Mei masih naik dibanding tahun 2020. Laba bersihnya juga sama, dia mencapai 1 triliun. Ini 6 triliun kalau disetahunkan ya berarti lebih dari 1 triliun, 1,2 triliun kurang lebih. Dan masih naik juga dibanding tahun 2020-nya. Jadi dia memang Avian ini bagus kalau kita lihat dari sininya. Oh ya, waktu kemarin itu Pak Aris bilang bahwa laporan keuangannya bagus, marginnya besar, datanya dapat dari mana? Kalau bukan dari prospektus itu, Pak. Dari dari prospektus prospektus. itu. Iya, oke siap. Enggak. Maksudnya, saya mau menilai yang saat ini tuh belum ada pembandingnya itu, Pak, untuk Enggak, jadi gini. Iya, setelah pasca IPO. tetap kita harus lihatnya yang itu. Nanti laporan keuangannya Avia itu baru akan keluar nanti kuartal 4. Karena dia kan listingnya baru tanggal 7 Desember. Udah lewat kuartal 3. Nanti untuk kuartal 4 itu kan berarti per tanggal 31 Desember 2021. Berarti nanti baru untuk kuartal 4 laporan keuangannya yang terpisah dengan prospektus itu keluar. Baru nanti di situ kelihatan hasil dana IPO-nya udah dipakai atau belum dan seterusnya. Jadi kita tetap bisa pakai data yang dari prospektus itu saja dulu. Ya. Oke. Nah, makanya di RTI juga belum ada, karena kalau RTI itu ngambilnya ya dari laporan keuangan, bukan dari prospektus seperti itu, atau dari yang lain-lain juga belum. Nah, Oh ya maaf Pak, tambahkan di RTI muncul 0,1 Pak. apanya? PBV. Nah itu saya Salah takutnya itu. ya apa namanya belum menyesuaikan lah intinya. Itu kan masih pakai Ya. perhitungan jumlah saham sebelum IPO, jumlah ekuitas sebelum IPO dan seterusnya. Bukan salah ya, Siap. tapi belum diupdate, Jadi kita harus pakai perhitungan kita sendiri. Nah, Ya. kemudian saya sudah hitung waktu itu. Jadi di sini tuh saya sudah tulis ya. Price to book value-nya itu mencapai 4,1 kali dan dengan jumlah perolehan dana yang diambil juga mencapai 11 triliun. Jadi waktu itu yang saya perhatikan tuh begini. Avian ini dia itu tuh sudah merupakan merek cat terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, sudah nomor 1. Dan dia bisnis yang sangat-sangat mudah. Jadi kalau udah jual cat itu tuh ya seperti tadi Pak Aris bilang marginnya besar sekali kan, mencapai 20%. Dan untuk pengembangan usahanya selama ini itu nggak perlu pinjem ke bank atau pakai dana apa, enggak. Itu cat itu laku banget loh. Produk material bangunan yang paling banyak dibutuhkan orang itu cat. Kalau model kayak semen, kayak genteng itu kalau orang bangun rumah, betul. Tapi kalau cat, rumah yang sama bisa dicat berkali-kali. Makanya orang beli cat terus gitu. Cat itu paling laku lah, seperti itu. Dan mereknya juga sudah nomor 1. Jadi orang yang nggak mau merek yang lain, maunya Avian. Seperti itu. Jadi ketika perusahaan dapat 5 triliun dari IPO-nya dan juga 5 triliun lagi dari private placement, jadi totalnya 10 sampai 11 triliun, itu duit sebanyak itu mau dipakai buat apa? Sedangkan untuk bangun pabrik baru apa segala macam, berapa ratus miliar juga cukup sebenarnya. Nah, jadi dalam pikiran saya ini ya nanti kedepannya ini aset di neracanya Avian itu akan ada uang tunai yang nganggur, yang nggak tahu mau diapain gitu. Dan kita beli pada harga 800-an ini PBV-nya itu 4 kali. Artinya kita membayar Rp4.000 untuk aset senilai Rp1.000 dan aset yang senilai Rp1.000 itu sebagian besar diantaranya merupakan uang tunai. Uang tunai itu kan bukan aset produktif, Pak. Ya cuma ditaruh di bank menghasilkan deposito, iya kan? Aset produktif itu ya pabrik,
ya. Persediaan yang tadi saya bahas ya, aset-aset. Kalau uang tunai itu aset nganggur. Jadi kita bayar Rp1.000 yang tidak menghasilkan apa-apa senilai Rp4.000 pada harga Rp4.000, ya nggak worth it sih menurut saya. Nah, jadi menurut saya, dan saya juga sudah nulis di artikelnya itu, Avian itu, kemungkinan Avian ini bakal ceritanya mirip-mirip seperti Sido Muncul dulu. Sido Muncul dulu juga IPO, harga valuasinya sangat tinggi, ya, bahkan lebih dari 4 kali, kalau nggak salah 5 atau 6 kali waktu itu. Memang sempat harga sahamnya naik karena hype, karena ya orang bilang ini masa depan jangka panjang bagus dan memang tidak ada masalah ketika itu. Sampai sekarang juga masih bagus Sido Muncul itu. Harga sahamnya itu dari 300 perak itu naik sampai 450 waktu itu ya. Tahun 2013 atau 2012. Tapi 2014-nya turun, mentoknya di 220. Mentok dia di situ. Nggak turun lagi tapi nggak naik lagi. Padahal kinerjanya terus aja bagus. Baru sekitar tahun 2017 ketika PBV-nya sudah di bawah 3 kali, harga sahamnya kan tetap, tapi PBV-nya itu turun karena apa? Karena ekuitasnya naik terus. Kenapa ekuitasnya naik terus? Karena perusahaannya membukukan laba terus. Kan laba itu diakumulasi kan, menaikkan dia punya ekuitas. Padahal Sido Muncul ini bayar dividen gede juga gitu. Tapi sisa labanya itu tetap bisa menaikkan ekuitas secara signifikan. Ekuitasnya naik, harga sahamnya tetap, PBV-nya yang turun. Dan itu makan waktu bertahun-tahun dari 2014 sampai 2017. Baru mulai tahun 2017 itu Pak Aris, kalau Anda perhatikan, mulai naik-naik lagi dia. Dan sekarang dia harganya sudah di 900-an something dari 200 perak itu. Dan udah mahal lagi. Tapi kalau waktu kemarin itu dulu itu dia di 200, ya itu masih murah untuk ukuran saham dengan fundamental sebaik Sido Muncul. Waktu itu PBV-nya 2,7. Nah, balik lagi ke Avian. Avian ini menurut saya bahkan mungkin bisa secara arguably ya, bisa diperdebatkan bahkan lebih bagus daripada Sido Muncul. Karena Sido Muncul itu produknya itu sangat-sangat sangat-sangat apa sih namanya? Umum. Harganya itu satu sachet tolak angin itu tidak bisa terlalu mahal. Ya Rp1.000-2.000 aja. Jadi marginnya juga tidak terlalu besar. Beda sama cat. Cat itu bisa agak mahal dan orang tetap beli. Karena ya apa namanya mau pakai apa lagi? Cat itu kan tidak ada penggantinya. Kalau kita mau renovasi rumah dan seterusnya. Jadi margin keuntungannya lebih besar di Avian ini. Dan actually kalau dari kita lihat profil ownernya ya, keluarga Tanoko itu, ya usahanya jadi macam-macam kan, kesana kemari, ada bikin air minum, ada bikin hotel, ada bikin properti dan seterusnya. Dari awalnya mereka memproduksi cat seperti itu. Tapi PBV 4 kali tetap mahal. Jadi menurut saya dalam waktu 2-3 tahun, kita lihat aja dulu. Menurut saya harga sahamnya kalau nggak bertahan di level sekarang, dia akan turun. Tapi jangan khawatir turunnya nggak akan kayak saham Bukalapak gitu, enggak. Jadi apa namanya dari 800 itu dia turun mungkin ke 700, ke 600, habis itu berhenti dia di situ. Nah, habis itu investor kemudian menunggu perkembangan kinerjanya. Ekuitasnya itu kan akan naik pelan-pelan, PBV-nya juga jadi turun. Mungkin nanti tahun 2024 atau 2025 kalau memang ketika itu kinerjanya sesuai yang diharapkan dan uang tunai 11 triliun hasil IPO-nya itu memang akhirnya diputar untuk jadi beli bahan baku lebih banyak, untuk bikin pabrik baru dan seterusnya. Memang sudah ada rencana juga mereka untuk bikin pabrik baru di Cirebon. Tanahnya sudah ada, jadi tinggal dibangun kompleknya di sana seperti itu. Nah itu kita lihat bagaimana gitu progresnya dari semua itu. Kalau semuanya lancar dan itu akan butuh waktu sekitar beberapa tahun, nah baru kita bisa beli sahamnya nanti. Perkiraan saya sih harusnya lebih rendah dari harganya saat ini. Mungkin sekitar 700 sampai 600 rupiah. Baik. Kurang lebih seperti itu Pak Aris. Cukup ya? Siap.